Assalamualaikum, selamat pagi, rekan-rekan dan yang terhormat Pak Budi Sucipto. Kami dari kelompok 3, saya dengan Yili Leoni dan rekan saya yang lain, Khairil Hanan, Joshua Adi, Seruni Arifah. Kami akan menyampaikan bab 45, 47, 48, 49 mengenai The Role of Big Data in Talent Management dari buku The Talent Management Handbook dari Berger and Berger. Saya akan menyampaikan bab 45 mengenai Talent Development Reporting Principle dari TDRB mengenai Standard for the Measurement, Reporting, and Management of Human Capital dari David Vance, Executive Director Center for Talent Reporting. Pada bagian pengantar ini, pada tahun 2010, Bapak Ken Burnett, CEO Knowledge Advisor, dan Bapak Tamar Elkilis, Vice President Learning and Communication Qualcomm, beserta 31 pemimpin industri pemikir dan praktisi terkemuka lainnya menciptakan standar pembelajaran dan pengembangan atau yang dikenal dengan Learning and Development, termasuk semua standar Human Resources atau SDM selama periode 2 tahun. Standar HR tersebut mencakup prinsip merencanakan, mengukur, melaporkan, dan melaksanakan inisiatif HR, termasuk klasifikasi pengukuran HR menjadi 3 jenis, yaitu efektivitas, efisiensi, dan hasil atau result, dan pembuatan 3 laporan manajemen bulanan dari fungsi dan inisiatif HR. Pada akhir tahun 2012, Non-Profit Center for Talent Reporting, atau disingkat CTR, menjadi tempat tinggal permanen untuk pengelolaan TDRP ini. Sejak itu, ratusan organisasi seluruh organisasi mengadopsi TDRP dan CTR ini. Kemudian telah menyempurnakan prinsip ukuran laporan berdasarkan umpan balik hingga sekarang. Atas dasar inisiatif dan keberhasilan TDRP ini, HR saat ini memiliki seperangkat standar mengelola kontribusi human capital. Pengukuran HR memiliki laporan standar saat ini seperti halnya laporan akuntansi. Pada bab ini diberi contoh Jack Vincent dan Jeff Higgins, pendiri organisasi Perintis Association for Talent Development atau ATD, sebelumnya ASTD, memiliki perpustakaan lebih dari 600 ukuran dan sumber daya yang dapat digunakan oleh para praktisi. Manfaat penerapan talent development reporting principle ini akan dapat meningkatkan profesi dan secara langsung menguntungkan organisasi dan praktisi. Berdampak signifikan pada tujuan organisasi melalui inisiatif HR tanpa peningkatan anggaran, menyelaraskan strategi dengan lebih baik dengan pencapaian tujuan organisasi. Kemitraan atau partnership menjadi lebih kuat dengan pemilik perusahaan. Dan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif HR menjadi semakin lebih baik. Dengan TDRP ini, dampak laba yang lebih tinggi tanpa biaya tambahan pada organisasi. Dan manfaat di tingkat individu mengadopsi TDRP ini terjadi peningkatan signifikan pada ketajaman bisnis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan, pengukuran, pelaporan, pelaksanaan, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan sukses dengan para senior leaders. Semua dampak di atas akan meningkatkan kinerja individu dan menjadikan salah satu kandidat promosi pada organisasi. Fokus pada talent development reporting principle ini atau TDRP ini dapat meningkatkan manajemen SDM dan memberikan nilai dasar atau bottom line value yang lebih besar pada organisasi. Skema klasifikasi ukuran dan format pelaporan standar HR adalah penting untuk semua profesi dan menghemat banyak waktu praktisi di masa depan.
Penerapan TDRP akan meningkatkan surplus atau bottom line organisasi nirlaba termasuk jenis organisasi lain, yaitu non-profit organization atau organisasi profit nirlaba, organisasi pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain, dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik dan potensi peningkatannya luar biasa setelah menerapkan TDRP ini. Untuk peningkatan signifikan organisasi, SDM atau HR membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru yang dibantu oleh para HR manager dan sistem TDRP ini dengan menetapkan tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem TDRP awalnya dikembangkan oleh Learning and Development, saat ini diperluas ke area fungsi HR yang lain dalam organisasi. Pengembangan ukuran dan laporan TDRP terdiri dari 6 proses utama fungsi HR yang dijelaskan di slide berikutnya. Pengembangan ukuran dan laporan TDRP terdiri dari 6 proses utama fungsi HR. Pertama, pembelajaran dan pengembangan atau learning and development. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan, leadership development. Yang ketiga, manajemen kinerja atau performance management. Yang keempat, akuisisi bakat atau talent acquisition. Yang kelima, manajemen kapabilitas, capability management. Yang keenam, yang terakhir adalah total rewards. Kerangka proses atau framework proses dari TDRP ini yaitu ukuran, laporan, dan pencapaian tujuan sebagai pendorong utama hasil organisasi adalah faktor finansial dan operasional serta terkait dengan talent. 8 proses pendukung pada gambar 451 adalah hubungan antara hasil sampel. Setiap organisasi memiliki kebutuhan, outcomes atau hasil sendiri-sendiri. 6 proses bakat utama dan 8 proses pendukung. Kepemimpinan, keterlibatan kinerja karyawan, keragaman, retensi, dan akuisisi bakat merupakan outcomes atau hasil dan bukanlah proses, di mana tujuan organisasi dengan pencapaian hasil atau outcome melalui perencanaan program dan inisiatif 6 proses bakat utama tersebut. Audiens dari TDRP ini adalah para pimpinan dan pengambil keputusan di semua level. Yang pertama, senior eksekutif, CEO, CFO, COO, line of business executive, senior vice president of HR. Kemudian yang kedua, talent executive, yaitu HR department head dan HR directors. Yang ketiga, manajer program yang memimpin inisiatif bakat atau talent besar. Sistem TDRP ini dirancang untuk kepala departemen harus memiliki laporan hasil dan laporan staf setiap bulan. Manajer program harus memiliki laporan setiap bulan pengelolaan inisiatif bisnis. Analis profesional adalah audiens penting dalam sistem TDRP ini untuk mengelola data, membuat laporan, melakukan semua analisis internal perusahaan. Sistem TDRP menyediakan semua file definisi pedoman dan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan. Audiens, konsultan, dan vendor fungsinya adalah membantu organisasi menerapkan TDRP dan mengembangkan perangkat lunak menghasilkan pernyataan dan laporan sesuai standar TDRP. Running HR with business discipline, menjalankan HR dengan disiplin bisnis. Menjalankan HR dengan disiplin bisnis adalah kunci pendekatan dari TDRP dan berdampak pada kesuksesan organisasi. Disiplin bisnis adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen standar HR sebagai berikut. Pertama, tetapkan tujuan atau rencana spesifik dan terukur. Yang kedua, mengelola HR sepanjang tahun untuk memenuhi rencana-rencana bisnis. Atau jika tidak ada rencana sampai dengan akhir tahun, maka langkah berikutnya yang harus diambil adalah identifikasi tindakan korektif, putuskan apakah tindakan korektif itu layak dilakukan, kemudian implementasi tindakan korektif jika bisa dibenarkan dan memungkinkan.
atau justified and visible. Audience manager menetapkan tujuan dan pencapaiannya. Manajer membutuhkan laporan rutin setiap bulan untuk mengetahui kinerja timnya. Laporan harus menunjukkan rencana tahunan, year to date result atau hasil, dan idealnya forecast atau perakiraan tahunan belum sesuai hasil jika tindakan khusus belum diambil. Manajer harus membandingkan forecast dengan rencana dan year-to-date hasil atau result. Jika forecast rencana tahun berjalan menunjukkan tidak tercapai, maka manajer harus mengetahui alasannya, apa yang harus dilakukan, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Manajer harus mengambil keputusan atas tindakan korektif atau tidak. Menetapkan rencana yang baik dan mengelola pencapaiannya adalah tugas manajer, di mana praktek keduanya menantang atau challenge akan semakin mudah dengan adanya pelatihan. Sebaliknya, banyak HR manager tidak pernah membuat rencana dan tujuan yang spesifik dan terukur serta mengelolanya, dan tidak terbiasa diminta pertanggungjawaban dalam menyampaikan rencana. Selain fungsi transaksional, HR mempunyai peran strategis dalam membantu organisasi mencapai tujuan. SDM adalah aset terpenting organisasi. HR strategis membantu merancang program inisiatif, misalnya meningkatkan penjualan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas. Ini adalah manfaat HR strategis inisiatif dampak langsung. Yang dampak tidak langsung, misalnya pada peningkatan retensi atau engagement karyawan dan peningkatan adanya fungsi leadership atau kepemimpinan untuk mencapai tujuan dan kontribusi sukses organisasi. Proses menyelaraskan inisiatif strategis HR dengan tujuan organisasi dimulai dengan mempelajari prioritas dan tujuan dari CEO atau tingkat korporat tahun depan. Kemudian HR manager menyampaikan beberapa inisiatif fungsi HR. Jika disetujui, maka para pihak perlu menyusun detail inisiatif dan ukuran keberhasilan inisiatif dan berkomitmen untuk pencapaiannya. Dalam membantu organisasi mencapai tujuannya, masing-masing kepala departemen harus menetapkan tujuan secara spesifik dan terukur. Contoh meningkatkan kualitas karyawan baru itu mendapat 4 poin atau diberikan 4 poin dengan inisiatif antara lain memberi pelatihan 90% karyawan organisasi, meningkatkan kepuasan peserta pelatihan, misalnya ditentukan nilainya 3 poin, maka HR harus melakukan pengurangan rasio kelas pelatihan dengan program e-learning 10%. Para HR manager harus mampu mengidentifikasikan ukuran-ukuran penting tujuan setiap tahunnya, menetapkan rencana dan membutuhkan atau membuat laporan rutin untuk mengetahui pelaksanaannya. Laporan terdiri dari rencana, year-to-date hasil atau forecast, year-to-date hasil atau result, dan forecast setiap ukuran yang dapat dikelola. Sistem TDRP untuk memfasilitasi pengaturan rencana atau setting plan dan menghasilkan laporan tahunan. Sistem Training Development Reporting Principle Framework atau kerangka TDRP. Kerangka TDRP ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama asumsi, yang kedua prinsip-prinsip panduan, yang ketiga 3 jenis ukuran, yang keempat 3 laporan. Pada gambar 452 menunjukkan interaksi 4 komponen di atas. Fokus pada eksekutif atau pelaporan tingkat tinggi yang digunakan oleh talent eksekutif, yaitu para departemen head dan direktur, dan manajer program secara aktif mengelola inisiatif eksekutif di atas itu adalah setiap bulan. Laporan eksekutif terdiri dari rencana, year-to-date hasil, forecast tiap pengukuran, serta hasil aktual untuk setiap tindakan. Tidak ada rencana atau perkiraan atau estimasi, dan laporan yang terinci atau frekuensi pelaporan mingguan atau bulanan versus tahun ke tanggal atau tahunan.
Laporan rinci ini untuk melengkapi laporan eksekutif membantu menjawab pertanyaan dan membedakan tren. TDRP ini mengklasifikasikan 3 jenis atau 3 tipe ukuran human capital, yaitu hasil atau outcomes, efektivitas, dan efisiensi, untuk disusun menjadi 3 laporan standar, summary atau ringkasan, operasi, dan program, menjadikan organisasi aktif pada inisiatif human capital-nya. Sistem TDRP ini menyediakan nama dan definisi lebih dari 600 pengukuran. Laporan ringkasan berisi langkah-langkah kunci 3 tipe ukuran human capital untuk mengelola seluruh departemen dan mengelola para pimpinan senior organisasi. Laporan program membantu kepala departemen dan para manajer program untuk memastikan hasil yang direncanakan untuk membuat program atau inisiatif tertentu. Laporan operasi berfokus pada pengelolaan efektivitas utama dan langkah-langkah efisiensi tingkat departemen. Kerangka TDRP ini sederhana dan komprehensif dengan 3 jenis ukuran yang disusun menjadi 3 laporan dengan fokus mengelola aktif investasi SDM yang memberikan hasil atau result pada organisasi. Elemen dari kerangka TDRP yang pertama adalah asumsi. 4 asumsi penting mendasari kerangka TDRP dan penerapan prinsip manajemen HR. Asumsi pertama adalah peran strategis SDM. Asumsi yang kedua, penyelarasan strategis HR dan organisasi. Asumsi ketiga, perencanaan HR menghadapi kondisi ketidakpastian dunia. Asumsi keempat, peran manajer yang kompeten. Penjelasan asumsi yang pertama, tujuan utama dari inisiatif dan proses SDM untuk membangun kapabilitas organisasi dan mampu mencapai tujuannya dengan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Asumsi yang kedua, inisiatif dan proses strategis HR harus diselaraskan dengan tujuan organisasi. HR Manager harus berdiskusi secara proaktif dengan pemangku kepentingan untuk menyepakati peran dan proses inisiatif HR. Apa saja dalam memenuhi tujuan organisasi. Dalam penetapan tujuan ada faktor ketidakpastian, maka memerlukan estimasi dan forecast atau perakiraan. Asumsi yang ketiga, lingkungan bisnis selalu ada faktor ketidakpastian yang signifikan. Namun adanya rencana dan informasi yang terbaik menghasilkan kepastian mutlak atau kesempurnaan. Asumsi yang keempat, laporan dan data yang direkomendasikan akan digunakan secara tepat oleh pimpinan yang berpengalaman dan kompeten untuk mengelola fungsi dan memenuhi tujuan organisasi. Kedua, prinsip-prinsip panduan. Prinsip panduan memberikan arahan untuk standar untuk arahan laporan dan analisis seperti GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle dan IFRS International Financial Reporting Standard, yaitu arahan konsep dalam akuntansi, pernyataan, analisis, dan laporan. Ada 8 pedoman dan prinsip laporan tingkat eksekutif yang diterima secara umum. Yang pertama, pelaporan eksekutif harus menggunakan ukuran yang ringkas, seimbang, konsisten, dan format yang jelas. Dengan penjelasan, pengukuran efektivitas, efisiensi, atau result atau hasil utama harus dilaporkan dan di-tracking dengan atau dilacak dengan dasar teratur atau regular basis. Yang kedua, rencana atau planning dibuat untuk mendapatkan hasil utama, langkah efektivitas dan efisiensi. Hasil yang dicapai sesuai dengan rencana kinerja harus dilaporkan dan di-tracing atau di-tracking. Yang berikutnya, laporan eksekutif harus mencakup hasil tahun lalu, rencana tahun berjalan, dan hasil year to date saat ini, dan perakiran atau forecast tahun berjalan. Laporan detail termasuk hasil atau result harian, mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Yang kedua, pelaporan eksekutif harus diproduksi dan dikomunikasikan dengan ketelitian yang merupakan manajemen fungsi yang tepat.
Yang ketiga, pelaporan eksekutif harus mencakup rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, pelaporan eksekutif harus mempunyai integritas dan kelengkapan data harus dijaga. Yang kelima, metode analisis tepat harus digunakan. Yang keenam, dampak dan nilai atau manfaat dari inisiatif dan proses harus dapat diidentifikasikan dan disukai oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan saat di awal inisiatif. Yang ketujuh, biaya inisiatif dan proses HR harus dicatat dan dilaporkan kapanpun. Yang kedelapan, pelaporan eksekutif dan database HR harus mendukung peningkatan proses dan program talent yang berkelanjutan. Prinsip panduan ini pada format laporan eksekutif adalah kombinasi asumsi penyelarasan strategis dan diskusi sponsor proaktif, termasuk panduan manajemen kritis atau risk management semua pimpinan HR sehubungan penetapan rencana, tracking kemajuan year to date, dan forecast hasil akhir tahun yang diharapkan. 8 prinsip dikombinasikan dengan 4 asumsi di atas memberikan landasan sistem TDRP. Elemen framework yang berikutnya, ketiga atau 3 jenis ukuran. Elemen ketiga dari framework TDRP adalah penggunaan ukuran standar memberikan konsistensi pada aplikasi dan perhitungan. 3 jenis ukuran TDRP, hasil, efektivitas, dan efisiensi bergantung pada tujuan organisasi dan departemen. Penjelasan dari ukuran hasil, yaitu mengidentifikasikan hasil yang diinginkan organisasi dan dampak inisiatif, dan proses human capital pada hasil. Contoh ukuran hasil misalnya revenue, market share, quality, cost reduction, outcomes of talent oriented, seperti engagement, leadership, retention, dan talent attraction. Ukuran efektivitas adalah indikator kualitas dan seberapa baik hasil kontribusi SDM pada organisasi tersebut. Contoh ukuran efektivitas yaitu kualitas konten dan pengiriman atau delivery, aplikasi pekerjaan atau job application, dampak, kemudian nilai dari learning and development, kualitas indeks sewa, tarif pemisahan tahun pertama untuk akuisisi talent, persentase posisi untuk successor talent development, dan kekuatan karyawan untuk manajemen kapabilitas. Kemudian ukuran efisiensi adalah indikator tingkat aktivitas organisasi dan investasi dari human capital. Contoh dari ukuran efisiensi ini adalah jumlah peserta kursus, kemudian jam kerja dari learning and development, tingkat rekrutmen dan biaya hiring akuisisi talent, rentang kendali masa jabatan manajemen untuk kebutuhan pengembangan kepemimpinan, jumlah rata-rata per bulan karyawan promosi dan manajemen kapabilitas. Langkah-langkah di atas diekstraksi atau dihitung dari berbagai sumber data organisasi kemudian disimpan dalam data storage. Pada langkah-langkah efektivitas harus memperhatikan kualitasnya juga. Dan langkah-langkah efisiensi juga harus memastikan tingkat aktivitas, partisipasi jangkauan, dan investasi yang diperlukan. Contoh, jika suatu departemen hanya berfokus pada efisiensi ukuran, yaitu jumlah peserta atau tingkat aktivitas, ini dapat menyebabkan karyawan mengabaikan kualitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, sehingga ukuran hasil diperlukan untuk memastikan karyawan bisa fokus pada tujuan organisasi. Elemen framework yang berikutnya 3 laporan eksekutif, yaitu pengelolaan aktif dari inisiatif HR atau SDM untuk memberikan hasil yang direncanakan. Target 3 laporan eksekutif. Yang pertama, laporan tersebut bisa digunakan eksekutif senior, yaitu CEO, para senior, vice president, dan lain-lain. Kedua, targetnya bisa digunakan oleh talent eksekutif, yaitu para departemen head, direktur, dan manajer program, yaitu mereka yang bertanggung jawab atas program, yang bertanggung jawab pada anggaran dan orang. Setiap laporan tujuan target audiens dan frekuensi disajikan atau dilampirkan pada tabel 451 berikut. Laporan ringkasan atau summary report adalah laporan yang berdiri sendiri untuk para eksekutif senior dan talent eksekutif
yang dapat menggunakan ketiga laporan untuk mengelola masing-masing fungsi. Manajer program hanya akan menggunakan laporan program saja untuk mengelola program, inisiatif, atau proses tertentu. Ketiga laporan eksekutif berfokus pada pada tingkat agregat ukuran detail atau database yang sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan pada laporan secara komprehensif, yaitu efektivitas, efisiensi, dampak program HR pada organisasi. Ketiga laporan eksekutif di atas mencakup setiap ukuran berikut. Yang pertama, hasil atau outcomes tahun lalu, kemudian rencana tahun berjalan, yang berikutnya hasil dari tahun ke tahun atau year to date result, yang keempat, prakiraan atau forecast tahun berjalan, yang kelima, comparison of current year to date result with plan and forecast with plan. Selain ukuran di atas, mungkin dapat menambahkan data visual di dashboard dan komentar analisis. Contohnya adalah pelaporan rutin keuangan dan pelaporan rutin human capital. Kunci keberhasilan dari pengelolaan fungsi SDM tidak hanya pada pelaporan saja, tetapi juga analisanya dan rekomendasi hasil untuk tindak lanjut dari laporan-laporan tersebut. Pada bagian summary report atau rangkuman laporan, summary report terdiri dari ukuran hasil, efektivitas, dan efisiensi. Summary report harus diringkas dan dibatasi 1-1,5 halaman ditambah materi pendukung dan bagian rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Tidak boleh ada jargon HR digunakan karena target audiensnya adalah para eksekutif senior. Summary report harus dapat dibaca secara holistik, mendapatkan gambaran akurat tentang progres dari rencana HR. Dalam prakteknya tidak mungkin untuk mencapai semua rencana dalam laporan di tahun berjalan, oleh karena perubahan lingkungan eksternal, misalnya perubahan ekonomi, market atau pasar, kemudian kompetitor, persaingan, atau lingkungan internal, misalnya tujuan prioritas perusahaan,
dan kondisi SDM yang mana dapat mempengaruhi pencapaian rencana dari pelaporan tersebut. Praktek terbaik yaitu dengan membagikan draft awal summary report ini kepada para CEO dan para pimpinan senior untuk mendapatkan feedback mereka atas tindakan atau langkah-langkah apa saja yang akan dipilih oleh mereka dan memenuhi kebutuhan tiap divisi mereka. Dan HR memfasilitasi diskusi review atau tinjauan kemajuan triwulanan atas rencana laporan tersebut. Contoh dari summary report learning and development ditunjukkan pada gambar 453. Oke, jadi ada 3 jenis report. Yang pertama ada summary report, kemudian nanti ada operation report, lalu yang ketiga ada program report. Nah, ini yang pertama summary report. Jadi summary report ini ditujukan bagi para eksekutif. Jadi para business leader yang di luar HR. Nah, karena itu bentuknya lebih business centric gitu reportnya, dan sifatnya summarize dari program yang telah berjalan di HR. Nah, karena itu pada summary report ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada para senior eksekutif. Nah, yang pertama HR harus paham dulu apa sih goals dari organisasi dan prioritasnya untuk tahun atau quarter tersebut gitu. Jadi masuknya dari situ dulu, goals-nya apa, lalu di mana posisi HR untuk mencapai goals tersebut. Lalu yang kedua, nah para HR leaders tentu harus bisa sesuai dengan para goals owners. Goals owners ini ya para leaders dari departemen lain. Dan dari yang memang sudah disepakati di awal, nah HR bisa mencapai itu atau enggak gitu. Lalu jika HR memiliki peranan sendiri nih yang memang dari bagiannya HR, maka juga harus disepakati apa sih yang jadi measurement of success-nya gitu. Mengukurnya dengan apa, lalu hasilnya bagaimana mencapai keberhasilan itu. Nah, HR leaders juga akan manage berbagai inisiatif seperti yang juga dilakukan oleh para manajer dari departemen lain untuk terus sharing progress dari rencana yang telah disusun. Nah, HR leaders juga harus terus bertanggung jawab dan transparan, terbuka terhadap hasil dari progres atau capaian dalam tahun berjalan gitu. Nah, jadi ya karena summary maka sifatnya mensummarize yang tujuannya supaya para eksekutif juga memahami bagaimana progres yang ada di HR dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini dia contoh bentuk summary report untuk L&D program atau Learning and Development. Jadi bisa dilihat di kolom paling kiri, nah ini yang menjadi priority. Lalu di kolom berikutnya, ini goals-nya dan outcome measures untuk program L&D. Lalu ke kolom berikutnya, nah ini ada berapa unit yang bentuk pengukurannya, jadi bisa poin, bisa percentage.
Lalu kolom berikutnya ini hasil tahun lalu, jadi sebagai perbandingan. Lalu plan, nah ini maksudnya plan untuk tahun ini. Lalu June year to date, so ini hasil untuk tahun berjalan. Jadi misalnya di sini untuk di bulan Juni ya. Jadi sampai bulan Juni itu capaiannya sampai mana gitu. Lalu year to date compare to plan, nah ini persentasenya, progresnya dibandingkan dengan plan awal. Lalu forecast, nah ini perencanaan, perkiraan bagaimana nanti hasil akhirnya di akhir tahun jika kondisinya terus seperti ini, terus dengan kondisi yang ada tanpa ada spesial hal yang terjadi. Dan terakhir perkiraan sebagai persentase dari plan yang ada gitu. Nah, kolom-kolom ini biasanya di standar di internal report yang digunakan oleh perusahaan maupun organisasi. Nah, ada beberapa perusahaan kadang-kadang juga menambahkan beberapa kolom lain, misalnya untuk menunjukkan bagaimana hasil per bulan atau hasil per quarter. Nah, jadi bisa dibikin lebih detail lagi. Lalu kalau di kolom yang organization goal, kita juga bisa lihat dari di paling atas itu fokusnya pada outcome. Jadi bagaimana mengukur outcome-nya, ada organization goal-nya di sana, lalu bagaimana HR impact on them. Jadi bagaimana impact-nya HR terhadap upaya untuk mencapai goals tersebut. Lalu di paling bawah dari tiap priority ini itu ada effectiveness ya. Nah, jadi outcome measures ini memang yang paling utama di sini, karena inilah sebenarnya yang paling dipedulikan oleh para senior leaders gitu. Mereka melihat pengukuran outcome-nya ini bagaimana gitu. Nah, karena itu para leaders di HR mereka harus benar-benar paham apa sih yang jadi goals dan prioritas untuk tahun tersebut, sehingga mereka juga bisa fokus bagaimana bisa mencapai tujuan dari organisasi dan prioritasnya yang disesuaikan. Nah, tipikal summary report ini itu biasanya kombinasi. Jadi ada kombinasi dari kuantitatif, menggunakan angka-angka seperti ini, tapi juga kualitatif gitu. Jadi ada adjektif di sana atau juga bentuknya narasi dalam mengukur impact yang dihasilkan. Nah, penggunaan ini tergantung ya. Jadi tergantung kesepakatan di awal gitu dalam menentukan measurement of success-nya itu seperti apa. Jadi harus ada definisi yang jelas gitu. Lalu hasil yang ingin dicapai itu juga nanti didefinisikan dengan kualitatif, misalnya baik, cukup, buruk gitu, atau dengan angka-angka lewat persentase ini misalnya. Oke, lalu yang berikutnya adalah operations report. Nah, operations report ini
kalau tadi summary dia ditujukan untuk para eksekutif perusahaan di luar HR, kalau ini untuk internal HR. Jadi report ini merupakan report yang paling penting untuk mengukur effectiveness dan efisiensi. Yang tentu tetap acuannya adalah goals dari departemen head dan senior leadership di dalam tim. Karena itu bentuknya lebih simple. Yang pasti dia nanti akan mencakup 5-10 poin untuk mengukur efektivitas dan 5-10 hal yang dijadikan pengukuran untuk efisiensi. Nah, kriteria-kriteria tadi itu kemudian akan dimonitor secara rutin tiap bulan. Udah nyampe mana sih kalau sesuai dengan rencana yang telah disusun, seberapa efisien, seberapa efektif gitu, dan nantinya data ini akan jadi acuan dari total berbagai inisiatif yang dilakukan. Jadi karena ini juga audiensnya adalah internal di HR, maka juga bisa menggunakan istilah-istilah atau jargon-jargon HR di dalam report ini. Nah, pada contoh ini ada contoh operations report untuk learning and development program. Bisa dilihat ada, jadi yang bagian atas itu kriteria untuk mengukur efektivitasnya. Jadi ada tiga poin utama gitu. Yang pertama partisipan dan sponsor feedback. Jadi feedback dari mereka bentuknya bisa lewat survei atau conversation langsung. Lalu ada learning score dan yang ketiga application rate for the learning. Jadi ada beberapa orang gitu yang mengikuti program learning ini. Nah, lalu sama seperti yang tadi, jadi ada dilihat bagaimana tahun lalu bagaimana plan tahun ini, lalu bagaimana tahun berjalannya pada bulan Juni progresnya seperti apa, lalu perkiraan hasil akhir dengan kondisi yang ada sekarang ini bagaimana. Dan ini report ini biasanya digunakan oleh para pimpinan di HR. Jadi misalnya VP Learning and Development atau Senior Leader di Learning and Development. Ini mereka gunakan ketika mereka meeting dengan bawahannya mereka tiap bulan atau mungkin tiap 2 minggu sekali gitu, sebagai alat untuk mengukur progres. Sudah sampai mana capaiannya, lalu apa yang perlu diimprove, apa yang belum di-achieve, lalu bagaimana kita untuk achieve. Nah, ini jadi instrumen untuk monitoring yang setiap bulan. Oke, lalu yang ketiga itu adalah program report. Di sini ada contohnya juga program report for L&D program. Di sini ya ini agak kelihatan lebih kecil ya, karena memang dia bentuknya itu cuman one page gitu. Jadi memang untuk program report ini selalu diusahakan tuh dibikin cuma dalam 1 halaman gitu, yang fungsinya supaya gampang dilihat, gampang dibaca. Jadi segala komponen itu cukup di dalam 1 lembar. Nah, biasanya ini dibuat sebagai guideline gitu untuk menjalankan program. Nah, di program report ini
uh, yang paling penting adalah bagaimana bisa mencapai goals tetap ya dari goals organisasi melalui program yang ada. Nah, nggak seperti dengan summary atau operation report yang banyak data yang sifatnya enterprise-wide data yang memang data-data yang cakupannya besar gitu ya. Nah, di sini dia lebih detail. Jadi emang fokus buat data-data yang terkait dengan program langsung gitu. Jadi komponennya hampir sama, yang pasti memang harus ada goals yang ingin dicapai, lalu ada measurement untuk outcome yang diinginkan, dan sama seperti yang lain juga ini sudah disepakati di awal ya dengan si project manager maupun dengan si goals owner, si para pemimpin di HR, dan ada measurement untuk effectiveness dan efisiensi dalam mencapai tujuan gitu. Jadi sama seperti sebelumnya harus ada juga kriteria yang jelas. Ini disebutkan program ini efektif, itu apa aja yang diukur, lalu efisien juga apa aja yang diukur. Di sini ya bisa kelihatan ada goalsnya dan ada poin yang lebih kecil ya. Jadi misalnya ada phase 1 dia dibagi, kemudian phase 2 course itu bagaimana efisiensinya, bagaimana effectiveness-nya gitu. Yang jadi memang lebih detail dan tapi juga jadinya berguna gitu untuk mengawal program ini untuk bisa mencapai goals yang diinginkan. Nah, jadi ketiga report ini itu biasanya digunakan untuk meeting secara reguler, baik di meeting internal di dalam tim HR, maupun tadi untuk yang summary itu juga dengan executive leaders yang lain di luar HR. Jadi tipikalnya ya sesinya sekitar 1 sampai 1,5 jam gitu untuk membahas report-report ini. Nah, biasanya itu dimulai dengan summary report dulu. Jadi ini konteksnya untuk di internal ya. Jadi misalnya meeting dengan para staff di HR, itu mulai dengan summary report. Jadi mulai dengan big picture dan masuk ke fokus pada outcome measures-nya gitu. Jadi ini terus dilakukan reguler juga untuk mengingatkan apa sih yang jadi outcome, kita sudah ada di mana, lalu apa yang perlu kita improve untuk bisa mencapai goals tersebut. Lalu yang kedua masuk ke operations report. Nah di sini untuk melihat sejauh mana progres kita dalam hal masing-masing kriteria di effectiveness dan efisiensi. Jadi sudah seberapa efektif sih kita menjalankan program ini, seberapa efisien program ini berjalan gitu. Nah itu dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga ini program report. Nah ini biasanya dimulai dengan apa sih yang tidak sesuai dengan rencana, outcome-nya. Program manager biasanya akan menjelaskan apa saja yang menjadi isu atau persoalan, lalu apa langkah-langkah yang diambil untuk melakukan improvisasi gitu. Dan pada momen ini juga bisa dia manfaatkan untuk meminta bantuan dari anggota tim yang lain gitu, atau mungkin bentuknya bisa ada saran, ada ide gitu, maupun bantuan secara langsung untuk bisa memperbaiki kondisi yang ada gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan
Talent Development Report ini memberikan standar bagi data-data yang menyesuaikan dengan standar bisnis di perusahaan dan memberikan framework yang standar juga nih dalam membuat laporan. Yang pertama, dengan kita mulai melihat dari tujuan organisasi, kemudian menyesuaikan berbagai inisiatif yang ada di HR dengan tujuan organisasi tersebut. Jadi semua to achieve one goal, gitu, organization goal. Nah, lalu mencapai kesepakatan dengan para goal owners ini para leaders yang ada di perusahaan untuk berbagai rencana dan dampaknya nantinya maupun pembagian peran gitu dalam mensukseskan program-program tersebut. Lalu HR memanage berbagai inisiatif ini dengan baik, maka ini bisa memberikan impact yang sangat besar terhadap organisasi. Jadi peran HR itu akan sangat diperhitungkan gitu, bukan sekedar untuk eksekutor terhadap berbagai kebijakan dari eksekutif, tapi memang sebagai business partner. Nah, lalu dengan memulai dari departemen goals ini HR ya berarti, jadi jelas ada goals yang ingin dicapai, kemudian memilih indikator effectiveness dan efisiensi yang tepat, kemudian mencapai kesepakatan bagi setiap plan yang telah disusun, lalu memanage mereka dengan baik, maka HR juga akan bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam hal effectiveness dan efisiensi. Jadi HR bisa jadi lebih efektif dan lebih efisien gitu dalam berbagai pelaksanaan program-programnya. Nah, dalam pelaksanaannya memang nggak mudah karena ada banyak perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang kedua yang juga penting adalah skill business acumen di para orang-orang HR yang terbilang masih rendah gitu. Business acumen ini maksudnya bagaimana wawasan mereka terhadap bisnis. Jadi pemahaman terhadap bisnis perusahaan maupun hal-hal atau term-term yang digunakan di dalam bisnis secara umum gitu. Nah, karena itu memang paling penting ada digital work gitu. Jadi emang harus lebih rajin, terus membangun komunikasi dengan para leaders terkait update perusahaan, update strategi untuk meningkatkan business acumen. Jadi mereka paham leaders yang lain inisiatifnya mau bikin apa, mau ada apa, mereka bisa langsung nyambung dan memberikan advice gitu, karena ketika business acumen nanti akan lebih tinggi. Jadi untuk meningkatkan itu memang perlu ada terus komunikasi, kemudian terus belajar, membangun wawasan tadi, apa sih untuk tim A misalnya kebutuhannya apa goals mereka, bagaimana mereka mencapainya gitu. Ini yang bisa meningkatkan business acumen. Tapi ketika itu terus dilakukan, maka berbagai kerja keras tadi akan terbayar dengan baik dengan dampak yang diberikan bagi organisasi, kemudian bagi personal growth karena akan jadinya jadi belajar banyak hal, jadi skill business acumen yang jauh lebih meningkat gitu, dan pada akhirnya memberikan kepuasan bagi para HR tadi gitu. Dia banyak belajar hal baru, menguasai skill-skill baru, tapi juga
memberikan impact gitu. Jadi kelihatan memang ada hasilnya. Jadi dapat berbagai kerja keras itu jadi terbayar dengan baik gitu ketika pada akhirnya ada satisfaction yang didapatkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 47, yaitu The Role of HR Technology in Talent Management. Secara umum, bab ini akan membahas 4 pokok subbab, yaitu pertama, mengapa HR teknologi itu penting. Lalu kedua, bagaimana evolusi dari HR teknologi itu sendiri. Lalu pemahaman dan batasan mengenai HR teknologi. Lalu pendekatan HR dengan basis mindset teknologi. Nah, yang pertama, mengapa HR teknologi itu penting? Nah, kenapa HR teknologi penting? Karena HR teknologi ini itu dapat digunakan untuk memperkuat dan memperluas keahlian manajemen bakat atau talent management expertise. Nah, fungsi utama dari HR teknologi adalah untuk mengimplementasikan pemahaman atau pemikiran para talent management experts, lalu menyebarkannya ke seluruh tenaga kerja di suatu perusahaan gitu. Jadi kan ketika ada nama talent management system, itu kan dibangun oleh talent management expertise tentunya. Nah, pemikiran-pemikiran dari para ahli talent management expertise atau mungkin di sebuah perusahaan disebutnya HR team, itu bagaimana sih cara pemikiran HR team itu bisa diimplementasikan atau tersampaikan ke seluruh tenaga kerja. Seperti itu. Nah, untuk menyampaikannya tentunya diperlukan sebuah platform yang tentunya lebih baik jika dapat berbasis teknologi agar lebih mudah dijangkau oleh seluruh orang. Seperti itu. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi itu ternyata juga menimbulkan yang namanya constraint atau hambatan, di mana tentunya jika ada sistem baru, teknologi baru, para pegawainya perlu melakukan adaptasi dengan sistem teknologi tersebut. Tapi di sisi lain, walaupun memang ada hambatan, HR teknologi ini tuh juga dapat dilakukan sebagai enables atau pemberdayaan dari HR proses design. Maksudnya bagaimana? Contoh di buku ini dijelaskan bahwa mungkin zaman dulu teknologi di HR itu hanya sebatas tradisional performance appraisals yang sifatnya 1 tahun sekali, terus kita meeting sejam membahas bagaimana performance appraisals. Nah, mungkin sistem ini tuh dirasa kurang adil karena saya kerja setahun, tapi kenapa evaluasi saya itu hanya dilakukan selama 1 jam, seperti itu. Nah, traditional performance appraisals ini dirasa nggak efektif. Oleh karena itu, dikembangkanlah HR teknologi dengan melakukan performance appraisals yang berbasis online dan mobile. Jadi, performance appraisals-nya tidak hanya dilakukan dalam 1 tahun sekali, tapi bisa dalam jangka waktu yang lebih fleksibel, at any time, at anywhere, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana sih evolusi atau perkembangan dari HR teknologi? Nah, HR teknologi ini dimulai dari tahun 1970, di mana komputer itu mulai masuk. Nah, dari tahun 1970 sampai 1990, HR teknologi itu hanya sebatas automating HR functions atau payroll dan database itu dimasukkan ke dalam komputer dan dilakukan otomasi. Nah, tujuannya adalah untuk menekan biaya kerja dan untuk menghindari adanya resiko-resiko terkait hukum dan finansial. Nah, di tahun 1990 sampai 2005, HR teknologinya berkembang nih, tidak hanya sebatas payroll dan administratif. Nah, tapi berkembang untuk lebih fokus terhadap proses talent management yang lebih spesifik, seperti misalnya hiring, developing, dan memotivasi para talent. Nah, bentuknya apa? Bentuk teknologinya seperti assessment yang mulai dikomputerisasi, terus adanya online training courses, dan adanya job analysis yang computerized. Nah, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, itu HR teknologi itu berkembang yang berfokus terhadap cloud-based HR teknologi platforms. Jadi,
semua data-data terkait HR itu disimpan di suatu cloud atau di suatu sistem, jadi memudahkan HR team itu untuk misalnya melakukan maintain data, analytics, dan semuanya itu sudah terlink atau dari talent management system kita, dari hiring sampai ibarat ada proses succession planning, sampai nantinya mungkin ada offboarding atau terminations, itu sudah terlink, jadi sudah ada rekornya di cloud tersebut. Nah, untuk masa depan bagaimana sih prediksi dari HR teknologi? Nah, diperkirakan HR teknologi itu di masa depan itu dapat meningkatkan yang namanya keberagaman tenaga kerja. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk HR professionals untuk mengembangkan teknologi yang dapat menjawab diversity ketenaga kerjaan ini. Yang ketiga, understanding and respecting the limits of HR teknologi. Yang pertama, kita harus paham bahwa HR teknologi yang terbaik adalah HR teknologi yang mampu mengembangkan strength atau kekuatan dari seseorang. Maksudnya apa? Jadi HR teknologi itu pada intinya harus bisa memudahkan si HR team itu sendiri. Seperti misalnya adanya staffing teknologi, di mana ini adalah sebuah teknologi yang memudahkan perusahaan dalam melakukan proses rekrutasi, di mana ada proses-proses yang sifatnya diautomasi dalam screening, select, hire, and onboarding karyawannya, atau misalnya online training. Jadi kalau dulu mungkin kita sifatnya learning by doing, atau kita lihat bagaimana teman atau atasan kita bekerja, lalu ada yang namanya training in class, sampai akhirnya kita perlu nih hal yang lebih efektif yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Maka muncullah teknologi baru seperti online training. Nah, tapi kita juga harus bisa memahami bahwa HR teknologi itu juga punya limitation atau batasan yang bersifat problematik, seperti HR teknologi itu terkadang disalahgunakan sebagai sistem yang bisa meniadakan eksistensi dari seseorang gitu. Jadi ada pemikiran mungkin, oh ya udah, karena ada teknologi yang bisa memudahkan segalanya, kita nggak perlu orang lagi nih. Nah, itu salah. Kita harus paham bahwa HR teknologi itu diadakan untuk mendukung orang-orang atau HR team. Di sini teknologi itu digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan baseline dalam pengambilan keputusan yang tetap dilakukan oleh HR team atau oleh manusia, seperti itu. Kenapa? Karena dalam talent management itu banyak keputusan-keputusan penting dan percakapan-percakapan penting, seperti misalnya dalam proses coaching yang memang hanya dapat dilakukan oleh manusia, tidak bisa dilakukan oleh teknologi atau robot. Karena keputusan atau percakapan penting itu memerlukan yang namanya compassion atau kasih sayang. Terus kita harus ada sense of sensitivity-nya, harus ada rasa peka dan empati terhadap manusia. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan oleh teknologi atau oleh robot, seperti itu. Lalu, HR teknologi itu juga seringkali dianggap menjadi penyebab dan solusi bagi talent management yang seringkali dikritisi oleh para pegawainya. Jadi, pertama-tama kita harus paham bahwa dalam proses talent management system itu ada dua kategori, yaitu control dan enablement atau pemberdayaan. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada tabel perbandingan antara behavior yang controlling dengan behavior yang enabling atau yang memberdayakan. Nah, kalau misalnya behavior yang controlling itu intinya adalah perusahaan atau HR team ini berusaha untuk mengkontrol employee-nya agar bisa achieve atau mencapai tujuan dari perusahaan. Tapi kalau misalnya perusahaan atau HR team-nya itu punya sifat yang enabling atau memberdayakan, mereka akan memikirkan bagaimana nih cara mengembangkan karyawannya agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, di sini HR teknologi berperan untuk meminimalisir
dari sifat controlling dari HR professionals atau dari perusahaan agar bisa lebih berfokus terhadap pemberdayaan karyawannya. Gitu. Dan yang keempat, approaching HR with a technology mindset. Jadi yang pertama, seorang HR itu harus punya mindset have a cross-functional perspective. Jadi karena tadi salah satu HR teknologinya adalah cloud-based HR teknologi platforms, jadi dengan adanya cloud ini tentunya memudahkan HR untuk menglink atau menghubungkan talent management dari awal hingga akhir. Lalu menghubungkan bagaimana sih analisis antar departemen dan lain sebagainya. Nah, ini tentu mengembangkan sudut pandang cross-functional dari seorang HR. Lalu, fokus on process results, not process design. Jadi, tujuan dari adanya HR teknologi itu adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan lebih efisien dengan harapan hasil yang didapatkan itu lebih akurat sehingga dapat memudahkan HR untuk membangun insight dan strategi yang lebih baik sehingga permasalahan terkait talent itu bisa diselesaikan dan bisa dikembangkan dengan lebih baik pula. Lalu, be simple but not simplistic. Jadi, dalam mengembangkan HR teknologi, kita harus menggunakan sistem automation yang efektif, lalu user design yang friendly, lalu mobile teknologi yang efisien, juga intuitif dan accessible oleh semua kalangan karyawan. Lalu plan for constant change. Nah, ini juga perlu digarisbawahi karena HR teknologi itu selalu berkembang. Jadi, seorang HR itu harus siap dengan yang namanya perubahan. HR teknologinya juga harus didesain untuk selalu bisa dimodifikasi dan dirubah sesuai dengan perkembangan HR teknologi itu sendiri. Nah, pada intinya, progres atau perkembangan dari HR itu dikendalikan oleh manusia, bukan oleh teknologi. Oleh karena itu, HR professionals yang dibutuhkan harus memiliki skill set seperti pertama, pemahaman yang sangat baik terkait semua HR functions, karena HR teknologi itu kan tujuannya untuk menghubungkan semua HR functions. Kedua, harus memiliki kapabilitas yang tinggi dalam HR teknologi, jadi tidak boleh gaptek, harus bisa tetap beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru yang sifatnya dinamis. Nah, salah satu contoh dari HR teknologi platform yang digunakan di perusahaan saya itu salah satunya Workday. Nah, jadi Workday ini sistemnya memang cloud-based, jadi memang digunakan untuk menyimpan database, lalu juga untuk memudahkan membuat dan melihat organizational hierarchies. Jadi kita mudahlah untuk melihat misalnya orang ini itu jabatannya apa, tim mana, dari negara mana, seperti itu. Lalu memudahkan juga online training courses, jadi ya video trainingnya diupload di Workday saja, jadi bisa di-assign dan bisa diakses oleh semua karyawan. Lalu misalnya karyawan yang nggak ngerjain, langsung bisa terus di-reminder ke email karyawannya dan ke email atasannya. Lalu computerized assessment, jadi bisa juga untuk proses assessment, memudahkan proses assessment karena sudah di automation. Lalu untuk payroll juga bisa untuk automation payroll, dan nanti bisa juga untuk strategic analytics, jadi dari yang tadi assessment, juga mungkin dari expand salary and merit-nya bisa kita analitik secara strategi, lalu juga bisa dianalitik juga misalnya retain dan engagement-nya bagaimana, seperti itu. Lalu maintain workforce diversity, karena di sini kita bisa langsung melihat nih misalnya bagaimana sih secara statistik persebaran karyawan kita di seluruh dunia atau persebaran karyawan kita based on gender. Dan di situ memudahkan tentunya perusahaan untuk memaintain workforce diversity-nya.
Nah, pada intinya, HR teknologi ini digunakan untuk memperkuat, memperluas talent manajemen, dan memungkinkan adanya proses atau desain talent manajemen baru. Misalnya yang tadinya tradisional jadi lebih online, seperti itu. Lalu, HR teknologi ini tuh dimulai dari tahun 1970 ketika komputer masuk, di mana beberapa HR functions itu mulai di-automation, terutama terkait database dan payroll. Lalu mulai berkembang hingga sekarang dan diproyeksikan tantangan di masa depan dalam HR teknologi ini adalah meningkatkan keberagaman dari tenaga kerja itu sendiri. Lalu HR teknologi itu juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau kelebihan seseorang, mendukung seseorang atau memudahkan pekerjaan seseorang, dan untuk mengkontrol dan untuk enable atau untuk memberdayakan karyawan. Nah, di sisi lain, HR teknologi itu juga punya hambatan, yaitu ketika ada teknologi yang terus berkembang, tentunya HR professionals dan semua pegawai itu perlu untuk beradaptasi. Nah, untuk beradaptasi, mereka harus punya mindset yang berbasis teknologi dan punya enabling actions behavior. Jadi maksudnya punya sifat yang selalu ingin enables atau berkembang seperti itu. Nah, pada akhirnya untuk tetap bisa cope with HR teknologi atau untuk tetap bisa beradaptasi dengan HR teknologi, HR professionals itu harus memiliki pengetahuan yang sangat baik terhadap semua HR functions dan memiliki pengalaman serta kapabilitas terhadap teknologi HR. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Pak Budi dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 3 mengenai chapter 48 yaitu Effective Talent Management System dari buku Berger. Pertama kita akan membahas tentang Effective Talent Management System. Nah, pertama-tama kita harus perlu tahu bahwa sistem manajemen bakat ini merupakan big data dari talent management system yang kuat membantu manajer lini dan kalangan profesional seperti kalangan human resource, maksudnya SDM yang terkait untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat dalam meningkatkan efektivitas mereka dalam melaksanakan program yang melibatkan akuisisi, peningkatan adanya pemetaan posisi dan pemberian penghargaan kepada karyawan yang berkualitas tinggi atau yang mempunyai kinerja yang sangat tinggi. Nah, di dalam buku ini dibahas bahwa ada beberapa perusahaan yang menawarkan perangkat lunak manajemen berbakat mulai dari program tunggal yang dapat dikontrol oleh sekelompok kecil dari kalangan yang dikontrol dari profesional HR hingga sistem kompleks yang berkaitan dengan tingkat keamanan dan integrasi. Nah, di sini perlu kita ketahui adalah adanya pertama manajemen integrasi dan perencanaan organisasi. Nah, inti dari talent reservoir ini adalah penting untuk semua manajemen bakat adalah integrasi alat manajemen karyawan sehari-hari dengan perencanaan organisasi jangka panjang. Yang kedua adalah bagaimana easy to use interface, maksudnya tatap muka atau penggunaan antar muka yang mudah digunakan. Nah, sistem ini yang sangat berhasil harus mudah digunakan oleh para manajer dengan formulir masukan dan laporan sederhana untuk penilaian individu dan grafik informasional untuk menjelaskan metrik luas organisasi yang mudah dan dibaca kemudian dijelaskan. Yang ketiga adalah scalable. Ya, scalable ini maksudnya dapat diskalakan dengan protokol keamanan yang jelas. Nah, sistem manajemen talent ini yang kuat dimaksud untuk digunakan setiap level organisasi dari manajemen level bawah hingga CEO. Nah, ini membutuhkan yang namanya tingkat keamanan yang kuat dan kebijakan yang jelas untuk informasi yang dapat diakses. Nah, selanjutnya adalah toolsnya adalah bagaimana alat digunakan untuk yang di sini lebih mengarah ke alat digunakan untuk pendukung manajer dan karyawan.
Nah, manajer akan memberikan sebagian informasi yang membuat sistem lebih efektif. Kemudian manajer dan karyawan juga akan saling bergantungan pada informasi dalam sistem tersebut. Lanjut. Kemudian ada integrated manager and organization planning. Nah, di sini ada 4 tahapan. Pertama, employee data collection. Nah, perlu kita ketahui adalah employee data collection adalah alat pengumpulan data yang berfokus pada data karyawan yang yang mempunyai dasar dari program untuk mendukung setiap metodologi analitik lainnya. Maksudnya metodologi yang diperlukan seperti pengumpulan data karyawan. Kemudian employee feedback. Nah, di sini umpan balik dari karyawan tersebut. Nah, selain survei evaluatif yang sangat kuat, alat utama untuk manajer ini adalah database yang digunakan adalah di sini tindakan potensial untuk memenuhi kebutuhan masing-masing karyawan. Maksudnya yang perlu kita ketahui adalah employee dari feedback. Jadi umpan balik dari karyawan tersebut. Yang ketiga ada dashboard. Nah, di sini dashboard analitik ini adalah alat kuat untuk ibaratnya alat utama lah eksekutor senior untuk meninjau kesehatan organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada succession and recruitment planning. Nah, di sini bagaimana sih perencanaan dan suksesi pada rekrutmen ini? Nah, di sini dilihat bagaimana sistem untuk meninjau rencana suksesi dalam organisasi serta menentukan kandidat terbaik untuk posisi baru. Nah, di sini setelah mengetahui kandidat posisi terbaik untuk posisi baru merupakan unsur penting dalam pengambilan proses keputusan di dalam organisasi. Nah, kami akan membahas step-stepnya tadi. Yang pertama adalah an easy to use user interface. Nah, perlu kita ketahui adalah di sini adalah antar muka pengguna yang mudah digunakan. Maksudnya bagaimana sih penggunaan yang mudah seperti tatap muka lah ibaratnya. Nah, di sini keberhasilan talent reservoir berasal dari kesederhanaan antar muka pengguna. Semua elemen pengumpul data dibatasi pada satu layar dan analisis data disediakan di dashboard dengan grafik yang menyenangkan dan mudah dibaca. Kemudian, karena organisasi telah tumbuh lebih kompleks, kebutuhan akan sistem yang berlangsung semakin sangat penting. Nah, sistem sederhana yang paling efektif berisi elemen antarmuka berikut atau elemen interface berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data satu layar. Nah, di sini one screen data collection ini dijelaskan bahwa talent reservoir dibangun dengan membuang informasi yang tidak relevan untuk berfokus hanya pada elemen inti dari manajemen bakat. Semua data yang akan dikumpulkan dapat dilihat di satu layar. Nah, di sini ini meningkatkan kemungkinan bahwa manajer akan rajin melengkapi semua informasi yang diperlukan tentang karyawan mereka. Nah, kemudian ada dashboardnya. Nah, di sini kita lihat dashboard adalah outlet online utama untuk meninjau data di tingkat seluruh organisasi. Nah, organisasi dengan sistem manajemen talenta yang kuat menggunakan dashboard informasi mereka hampir setiap hari untuk memantau kinerja dan menemukan celah. Nah, dashboard adalah bagian yang paling mudah disesuaikan dari sistem manajemen bakat dan perusahaan juga dapat mendapatkan informasi tersebut ke penjualan atau ke data operasional. Poin kedua yaitu scalable with clear security protocol. Nah, di sini dapat diskalakan dengan clear security protocol. Nah, di penjelasannya menjelaskan bahwa sistem manajemen bakat memiliki teka-teki yang harus diselesaikan agar berhasil di dalam organisasi. Agar dapat digunakan secara efektif, manajer dan eksekutif di setiap level harus memiliki akses ke informasi terkait pekerjaan mereka. Nah, di sisi lain, informasi yang terlibat seringkali merupakan yang paling sensitif dan dapat membahayakan jika terlalu banyak akses yang disediakan. Talent reservoir awalnya dikembangkan menggunakan database internal, tempat sekelompok kecil profesional HR mengontrol masuk dan keluarnya informasi.
Kemudian, setelah perangkat lunak bermigrasi secara online, filosofi keamanan perlu dikembangkan untuk menyimpangkan keamanan dan transparansi. Pertama, manual protokol. Di sini protokol manualnya, sebelum mengimplementasikan perangkat lunak, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang protokol keamanan. Dengan talent reservoir ini, sebagian besar organisasi mengembangkan pendekatan keamanan 2 tingkat dengan manajer yang hanya memiliki akses ke bawahan mereka sendiri, dan manajer yang bekerja di bawah mereka, serta anggota SDM dan staf eksekutif memiliki akses ke informasi di seluruh organisasi. Dengan menetapkan standar yang jelas sejak awal, organisasi dapat mempertahankan pendekatan keamanan yang dapat diadaptasi saat perangkat lunak berubah atau diperbarui. Yang kedua adalah personal organization information. Nah, di sini bagaimana sih informasi pribadi dan organisasi? Nah, pertimbangan penting yang lainnya adalah bagaimana memahami kapan nama individu diperlukan dan kapan informasi organisasi abstrak paling penting. Sejumlah organisasi menyimpan informasi pribadi hanya di tangan staf HR dan mendistribusikan informasi ini ketika laporan khusus diminta. Ketika manajer diberi akses informasi pribadi, itu seringkali disertakan dengan kata sandi keamanan yang ketat yang dikunci untuk untuk individu lah. Nah, step yang ketiga atau yang terakhir adalah tools that will support both managers and employee. Nah, di sini alat yang akan mendukung para manajer dan karyawan. Nah, salah satu bidang utama keberhasilan organisasi dengan sistem manajemen bakat adalah umpan balik berkelanjutan tentang kepelatihan karyawan. Alat hasil kepelatihan harus ditetapkan relevan dan mendukung masukan yang konsisten dari manajemen. Dukungan pelatihan yang kuat harus berisi atribut seperti berikut. Yang pertama adalah pelatihan yang terkait dengan kompetensi. Pelatihan dan bimbingan dalam sistem manajemen bakat harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Ini mengharuskan seperti buku, kursus, dan dukungan dikaitkan dengan kompetensi kompetensi aktual dan skor kinerja. Mereka yang berkinerja tinggi akan diarahkan ke program pelatihan tingkat yang lebih tinggi, dan yang berkinerja buruk mungkin memerlukan lebih banyak pelatihan dan perbaikan. Yang kedua, catatan arsip. Nah, di sini manajer harus dapat meninjau skor dan komentar sebelumnya untuk dapat menilai keberhasilan saran dan rekomendasi pelatihan sebelumnya. Pengarsipan ini juga akan memungkinkan diskusi tentang efektif rekomendasi kepelatihannya atau pelatihan yang dibuat oleh para manajemen bakat tersebut. Yang ketiga adalah training range-nya atau rentang pelatihannya. Nah, rekomendasi pelatihan yang efektif harus mencakup berbagai pendekatan, mulai dari nasihat pembinaan, buku, seminar, dan hingga kursus yang lebih lama. Perusahaan harus menjaga basis data sumber ini tetap mutakhir dan disempurnakan sehingga akan tetap menjadi sumber terpercaya bagi para manajer. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Pak Budi dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya yang berkenan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan, atau saya pribadi sebagai Joshua Adi menjelaskan tentang chapter 49. Nah, di sini chapter 49 membahas tentang bagaimana sih menyadari nilai big data untuk manajemen bakat. Penjelasan dari big data for talent management. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih big data, tanda kutipnya ini big data untuk manajemen bakat. Nah, organisasi mengumpulkan, menghubungkan, menganalisis, menggunakan, dan menyimpan jumlah besar data yang berkaitan dengan bisnis dan karyawan mereka.
Nah, ini memberi mereka dasar untuk mengintegrasikan beberapa elemen data ke dalam satu set poin keputusan meyakinkan yang lebih, ibaratnya satu poin keputusan yang meyakinkan yang lebih kecil. Nah, keputusan ini berkaitan dengan desain, implementasi, dan audit efektivitas strategi manajemen talent. Nah, teknologi membuat proses yang lebih akurat, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah daripada sebelumnya. Fenomena teknologi ini diberi nama Big Data. Nah, oleh karena itu, tujuan pembahasan dari chapter 49 ini adalah untuk membantu praktisi menyadari nilai Big Data pada tingkat yang sesuai dengan perusahaan mereka. Nah, ini diatur menjadi 5 bagian lah. Yang pertama adalah dimulai dengan pengetahuan dasar. Kemudian yang kedua adalah memiliki level Big Data. Yang ketiga mengidentifikasi kompetensi praktisi Big Data. Yang keempat mengidentifikasi hasil yang menciptakan nilai dari manajemen bakat. Yang kelima membuat program Big Data. Setelah kita mengetahui tujuan dari Big Data untuk manajemen bakat, selanjutnya di sini ada poin dari bagaimana sih kita menyadari nilai Big Data pada suatu tingkat organisasi atau di suatu tingkat perusahaan. Nah, yang pertama adalah foundational knowledge. Dari sini perlu kita ketahui bagaimana sih pengetahuan dasarnya. Yang pertama adalah pengertian dari foundational knowledge, yaitu bagaimana sih data manajemen talenta melibatkan integrasi elemen data dari berbagai disiplin ilmu menggunakan berbagai alat dan teknologi analitis. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi dan menangani masalah sumber daya manusia yang sangat penting. Kemudian Big Data kriterianya adalah ada 6 lah komponen wajib dari proyek Big Data Management Project. Kemudian ada outcomes-nya. Nah, di sini kita lihat bagaimana outcomes-nya itu sebelum memulai Big Data, praktisi harus mendefinisikan dengan jelas masalah yang diinginkan serta masalah yang ingin mereka tangani. Kemudian, secara kolektif, masalah ini berupaya menjawab pertanyaan apakah strategi manajemen bakat organisasi selaras dengan strategi dan keyakinan bisnisnya. Yang keempat adalah types of data. Setelah hasil ditentukan, data yang diperlukan untuk mengatasinya harus diidentifikasi data yang harus diperlukan. Biasanya berasal dari strategi bisnis yang terdokumentasi, kemudian kinerja aktual, selanjutnya ada strategi manajemen talenta, kemudian ada praktik dan program, kemudian yang terakhir adalah survei budaya. Nah, seperti kita ketahui, tadi ada 6 kriteria dari Big Data Managementnya atau Big Data kriterianya. Yang pertama kualitas. Nah, sini bagaimana sih sumber data besar ini atau Big Data ini diidentifikasi, kemudian bagaimana tingkat keakuratannya, konsistensinya, kemudian pemahamannya dan identifikasi, kemudian bagaimana solusi manajemen bakat menyelesaikan masalah pada Big Data di suatu perusahaan. Yang ketiga, yang keempat adalah work-nya, bagaimana secara kriteria itu bernilai lah. Nah, setelah menentukan apakah data mereka memenuhi kriteria yang tercantum di atas, praktisi harus menentukan apakah terlibat dalam proses big data sepadan dengan biaya dan waktu implementasinya. Kemudian bagaimana sih memutuskan apakah organisasi dapat mengatasi masalah manajemen talenta dengan proses yang lebih sederhana. Selanjutnya yang kelima adalah timeliness. Nah, sini ketepatan waktunya. Setelah data yang relevan diidentifikasi dan kualitasnya dipastikan, data tersebut dipanen dan tersedia dalam kerangka waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah ibaratnya masalah aktif dan masalah yang ibaratnya masalah aktif sekarang dan masa depan. Nah, kerangka waktu berkisar dari periodik hingga waktu nyata. Yang terakhir, yang keenam adalah kredibilitasnya. Untuk mengimplementasikan solusi berdasarkan data besar atau big data, organisasi harus memastikan bahwa karyawan percaya dan
ibaratnya para karyawan itu percaya kepada kemampuannya untuk menangani masalah manajemen bakat. Nah, ini berarti bahwa organisasi harus memiliki program komunikasi karyawan yang formal. Kemudian bagaimana sih komunikasi karyawan formal? Kemudian ada tepat waktu secara jujur menyajikan peran data dalam keputusan manajemen bakat. Berarti keputusan manajemen talenta. Selanjutnya ada tabel dari level of big data selection. Nah, di tabel 49.1 ini menjelaskan penggunaan big data di 4 tingkat dan 6 tahapan pertumbuhan organisasi. Data besar deskriptif melibatkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data bisnis. Kemudian, manajemen bakat berkualitas tinggi untuk menggali wawasan yang berharga dan yang membantu memandu keputusan dan tindakan manajemen bakat. Nah, artinya di sini ada ada data deskriptifnya, kemudian ada yang di sini definition of outcomes levelnya ada deskriptif, kemudian ada analytical. Nah, di sini data besar analitik melibatkan pencampuran dan integrasi bisnis. Nah, manajemen bakat dan data manajemen bakat menjadi informasi yang meyakinkan, kemudian dan dapat berguna. Selanjutnya digunakan untuk membuat keputusan manajemen bakat yang valid. Nah, yang ketiga ada prediktifnya, Nah, yang ketiga ini prediktif. Nah, di sini data besar prediktif digunakan untuk membuat keputusan manajemen bakat yang lebih efektif melalui pengembangan ekstensifnya dari semua data yang relevan untuk menciptakan paradigma yang memberikan pemahaman yang jelas tentang hubungan antara strategi dan praktik organisasi secara hasil saat ini dan masa depan. Yang keempat, dari definition for outcome levels-nya ada perspektifnya. Ini bagaimana sih data besar perspektif itu kompleks dan canggih. Nah, ini mengacu pada semua paradigma yang valid secara historis. Ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang sangat akurat yang melibatkan tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai hasil jangka pendek dan jangka panjang yang diinginkan. Nah, perlu kita ketahui di sini ada stage-nya. Nah, di sini ada stage, ada level, ada organization size by employees, outcome level C. Pada outcome levelnya bisa kita lihat dari definisi below-nya, kemudian ada data types, quality, level of security-nya, timeliness-nya, work to organization-nya ada 7 skalanya. Yang 1 sampai 7 yang paling tinggi. Nah, pertama ada stage 1. Organization size by employee. Yang stage 1 ini small. Ibaratnya ya ukuran organisasinya kecil lah, ibaratnya kecil. Kurang lebih 100 lah. Nah, di sini outcome levelnya deskriptif. Nah, kemudian data types-nya ini data types-nya ini lebih ke bagaimana sih deskriptif ini menjelaskan tentang kecil bisnis sederhana. Ibaratnya bisnis ini lebih sederhana dan membayar data. Ibaratnya membayar data lah. Nah, tingkat quality-nya high, timeless-nya periodik, dan word to organization-nya skalanya 4 di tengah-tengah. Kemudian stage kedua di level medium ya 100 sampai 500 kurang lebih organisasi sebagai employee-nya. Kemudian outcome level-nya analytical, data types-nya itu basic business pay and talent management reporting. Bagaimana bisnis dasar, kemudian manajemen gaji dan bakat, laporan ibaratnya ada reportingnya, quality-nya high, timeline-nya schedule, work to organization-nya skalanya 5. Yang ketiga, stage 3, organisasi size by employee-nya ada kurang lebih 5 sampai 1000
jumlahnya, kemudian outcome levelsnya ada prediktif. Di sini data types-nya strategi bisnis menengah, kemudian adanya pelaporan strategi pembayaran, administrasi gaji manajemen, dan pemotongan kalau nggak salah pemotongan bakat lah ibaratnya. Kurang lebih gitu sih. Jadi apa strategi and salary administration, talent management and culture. Quality-nya very high, timeliness-nya real time, work to organization-nya 6. State keempat, organization by size-nya itu sangat besar, yaitu 1000 lebih lah kurang lebih. Kemudian outcome level perspektif. Nah, bisa kita lihat data types-nya ini advanced business strategy, data reporting, pay strategy, salary administration, talent management and culture. Quality-nya extensive, timeliness-nya real time, kemudian work to organization-nya skalanya di 7 yang paling tinggi. Setelah kita mengetahui tentang level of big data selection, selanjutnya di sini ada big data practitioners competencies identification. Nah, sini identifikasi kompetensi praktisi big data. Di kompetensi ini ada 4 table masalah 4 baris 4 kolom 4 kolomnya jelaskan bagaimana big data practitioners-nya. Nah, perlu ketahui adalah ada kompetensi strip levelnya dan ada tingkat levelnya mulai dari level 3, 2, 1. Yang ketiga itu senior profesional, kemudian yang kedua level 2 ada profesional, level 1 ada analis. Sekilas sih saya membacanya kurang lebih lah, mudah-mudahan teman-teman jika ada yang lebih paham boleh menjelaskannya secara sukarela lah, karena saya juga masih baca dari tabelnya ini. Nah, sini saya membaca bagaimana sih kompetensinya ini, kompetensi dari contoh ya, kompetensi atau levelnya analisis and creativity. Nah, kita lihat nih pada level ketiga nih, bagaimana sih level 3 senior profesional ini bisa menganalisis dan ibaratnya bisa menganalisis dan meninjau tingkat kreativitasnya. Nah, pada senior profesional ketahui adalah mereka itu mengidentifikasi masalah penting dan membiarkan solusi bernilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan proses, metode, dan sistem yang biasanya ditingkatkan di tingkat strategis. Nah, maksudnya ya mereka ibaratnya lebih paham lah mana masalah penting dan mereka itu memberikan solusi kepada ibaratnya bagaimana mereka menganalisis dan mereka mempunyai kreativitasnya. Nah, level 2 profesional. Nanti level 2 profesional ini tingkat analisis dan kreativitasnya yaitu mengembangkan analisis dan kesimpulan mendasar mengenai masalah utama organisasi yang menyebabkan proses, metode, dan sistem operasi organisasi. Nah, kurang lebih sama, tapi mereka lebih ke mengembangkannya. Level 1 analisis. Nah, di sini analisisnya ini mengumpulkan, mentabulasi, dan merangkumkan data dan informasi secara akurat dan efisien yang berkaitan dengan peningkatan konten program sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau yang saya pahamin, kurang lebih mereka sama-sama memiliki tipe analisis dan kreativitas mereka. Tapi yang yang mencolok adalah senior profesional itu lebih ke mengidentifikasi masalah penting. Kemudian level 1 ini analisisnya ini bagaimana mereka mengumpulkan, mentabulasi, dan merangkumkan data informasi. Yang kedua,
organization focus. Nah, bagaimana sih level-level mereka ini bisa memahami fokus organisasi? Yang pertama, yang pertama itu level 3. Bagaimana sih level ketiga ini? Senior profesional ini menunjukkan kemampuan untuk mengetahui dan menanggapi secara efektif berbagai perspektif dan kebutuhan organisasi. Nah, si senior profesional ini mempengaruhi organisasi secara positif untuk mengambil tindakan konstruktif, ibaratnya untuk mengatasi masalah strategis data besar yang lebih kompleks. Nah, level 2 profesional ini, level 2 di kalangan profesional, bagaimana mereka membangun dan memelihara hubungan berkelanjutan yang sangat kuat dengan organisasi berdasarkan kemampuan yang kredibel untuk secara konstruktif menangani masalah data besar. Nah, level 1, si analis ini mengembangkan hubungan kerja yang positif dengan organisasi selama proyek Big Data melalui pemenuhan kebutuhan organisasi secara kredibel. Nah, kemudian ada communication oral, maksudnya komunikasi secara lisan lah. Kita lihat nih bagaimana sih komunikasi lisan dari 3 level ini, dari 3 strata atau tingkatan level ini, mulai dari senior profesional, dan analis. Nah, pada komunikasi lisan level 3 senior profesional lebih ke artikulatif dan persuasif dalam semua bentuk presentasi lisan, kemudian mendapatkan dukungan organisasi tingkat tinggi melalui sikap profesional dan kredibel yang kuat. Level 2 profesional memberikan presentasi yang jelas dan meyakinkan, yang mencerminkan pengetahuan tentang bagaimana Big Data dapat memenuhi kebutuhan organisasi tertentu. Level 1 analis menampilkan data besar secara akurat dan efektif dengan cara yang jelas, persuasif, dan menarik bagi organisasi. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini kita lihat dari communication writer, maksudnya secara komunikasi secara tertulis. Kita lihat dari level senior profesional level 3. Nah, si senior profesional ini menghadirkan komunikasi proses tingkat tinggi yang disusun dengan baik, ibaratnya dengan baik yang dengan jelas mendeskripsikan masalah, pendekatan, dan rekomendasi untuk konten yang kompleks dan sederhana. Level 2 profesional menulis komunikasi yang persuasif dan logis dalam gaya naratif dan presentasi yang mudah dipahami, kemudian dapat dipercaya oleh organisasi. Level 1 analis menulis laporan yang jelas, ringkas, dan tata bahasa yang benar, kemudian deskriptif, atau menuliskan materi lain yang dibutuhkan oleh program Big Data. Nah, selanjutnya dilihat dari fact finding, bagaimana pencarian tentang fakta. Coba kita lihat di level 3 senior profesional, itu bagaimana sih fact findingnya. Nah, senior profesional ini mengumpulkan, menganalisis, dan secara akurat menafsirkan data organisasi dengan tingkat kejelasan dan kompleksitasnya dengan level tinggi. Yang kedua, level profesional. Nah, level profesional ini memahami dan menggunakan jenis data yang diperlukan untuk menganalisis masalah organisasi. Level 1, analis. Memberikan pencarian data yang sederhana, mereka memberikan pencarian fakta yang sederhana, akurat, dan cepat sesuai dengan program, proses, dan prosedur yang telah ditetapkan. Masih ini ya, level 1 analis lebih colok sih, lebih oke lah, lebih oke dalam fact findingnya. Kemudian industry knowledge, kita harus tahu nih bagaimana industry knowledge dari 3 level ini nih. Industry knowledge-nya ini pengetahuan tentang industrinya. Nah, senior profesional level 3 diakui memiliki pengetahuan substansial tentang industri organisasi dan dinamika bisnis. Ya, mungkin mereka lebih berpengalaman. Yang kedua, level 2 diakui memiliki pengetahuan yang baik tentang industri organisasi dan dinamika bisnis.
Ya, kurang lebih sama. Level 1 memiliki pengetahuan dasar tentang industri, organisasi, dan dinamika bisnis. Ya, mungkin secara pengalaman lah ibaratnya. Selanjutnya, kompetensi dan levelnya. Kita lihat bagaimana sih kompetensinya mereka dari 3 level ini dari sisi leadership. Dari sisi leadership, si senior profesional kita lihat mereka membayangkan solusi untuk masalah yang kompleks. Gimana sih kepemimpinan mereka ini bisa, ibaratnya si pemimpin, si senior profesional ini dilihat dari leadershipnya ini menggunakan pengetahuan tentang orang, sistem, dan operasi untuk mendapatkan dukungan, ibaratnya mendapat dukungan untuk program data besar atau big data. Level 2, leadership dari level 2 atau di kalangan profesionalnya membayangkan masalah dan hasil. Kemudian dan secara konsisten mendemonstrasikan, mengkomunikasikan standar profesional tertinggi dan keahlian untuk mendapatkan dukungan. Kemudian mengimplementasikan solusi. Level 1, si analis membayangkan hasil, masalah, dan solusi sederhana. Menunjukkan profesional tinggi, kepribadian, behavior atau perilaku kerja yang memungkinkan penerimaan yang kuat dari program yang berlaku. Analis sama profesional cukup ibaratnya cukup ketat lah persaingannya. Selanjutnya ada project result. Nah, project result ini dari senior level profesional ini gimana sih? Diakui sebagai pakar data besar. Project ini level 3 ini menetapkan tujuan dan standar kinerja yang tinggi, kemudian mengembangkan, menerapkan, dan memantau rencana proyek besar untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian project result dari level 2 profesionalnya merakit dan menerapkan rencana proyek dasar data besar. Level 1-nya analis menghadirkan program berkualitas tinggi dan tepat waktu untuk memenuhi ekspektasi. Oke juga sih. Selanjutnya ada technical knowledge. Technical knowledge, pengetahuan teknisnya dari senior profesional. Diakui sebagai pakar big datanya lah, data besarnya. Level 2 profesional diakui memiliki pengetahuan yang kuat tentang data besar. Level 1 diakui memiliki pengetahuan dasar yang baik tentang big data. Yang terakhir adalah value added, nilai tambah. Nah, bagaimana sih value-nya ini dari senior profesional? Level 3 ini mengidentifikasi dan mengembangkan solusi, ibaratnya mengembangkan solusi, kemudian memiliki inovatif untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang signifikan. Mengembangkan paradigma yang membantu membuat keputusan akurat yang melibatkan tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan sekarang dan di masa depan. Nah, level 2 di profesional mengidentifikasi dan menyajikan masalah utama atau bidang yang menjadi perhatian untuk membuat keputusan manajemen talent yang lebih efektif melalui pengembangan ekstensifnya dari semua data yang relevan dan menciptakan paradigma yang memberikan pemahaman yang baik tentang hubungan antara strategi dan praktik organisasi dan berfokus pada hasil saat ini. Level 1 analis memberikan rekomendasi untuk adaptasi program data. Setelah kita mengetahui tentang kompetensi dari 3 level tadi, selanjutnya value creating outcomes-nya. Terlepas dari di sini kita lihat bagaimana sih penjabaran dari value creating outcomes-nya. Nah, terlepas dari setiap tahapan pengembangan solusi, kekuatan transformatif big data bagi praktisi manajemen talenta terletak pada identifikasi dan pengelolaan hubungan antara gaji dan 3 aktivitas kunci dasar, kemudian dan hasil yang menciptakan nilai. Nah, ini adalah hasil bisnis, budaya, dan manajemen bakat. Informasi berikut memberikan beberapa contoh dasar tentang bagaimana sih praktisi
dapat menciptakan nilai dengan menghubungkan data besar atau big data ke hasil tertentu. Pertama, dilihat dari sisi bisnisnya, apakah penilaian kinerja individu dan kelompok serta gaji karyawan mencerminkan tingkat kinerja bisnis kompetitif yang sebenarnya. Nah, bisa dilihat dari kebutuhan big datanya. Pertama, ukuran kinerja bisnis yang kompetitif, penilaian kinerja, tingkat gaji karyawan yang kompetitif. Yang kedua ada outputnya itu korelasi antara tingkat kinerja dan gaji karyawan, kemudian dan kinerja bisnis yang kompetitif untuk memungkinkan penyelarasan yang berkelanjutan antara pengukuran, penilaian, dan hasil aktual. Value creating outcome selanjutnya ada yang culture-nya ini bagaimana sih praktik organisasi memperkuat jenis budaya. Nah, di sini bagaimana sih jenis budaya ini mencakup tentang ketentuan untuk elemen-elemen seperti inovasi, kreativitas, keterlibatan, kepemimpinan, inovasi, dan keadilan. Nah, si culture ini harus adanya kebutuhan data daripada kebutuhan big data. Nah, kuesioner budaya yang berfokus pada praktik manajemen bakat termasuk penilaian kinerja karyawan, penggantian dan status cadangan, kemudian adanya peningkatan karir dan kompetensi. Peningkatan karir, kompetensi, demografi, dan program manajemen bakat inti seperti akuisisi, kompensasi, dan pemosisian atau posisi. Kemudian ada outputnya. Bagaimana sih outputnya ini? Beberapa korelasi yang mengidentifikasi dan membantu meningkatkan persepsi karyawan tentang praktik manajemen bakat termasuk penilaian kinerja karyawan, peningkatan karir dan kompetensinya, demografi, dan program intinya sama seperti tadi, akuisisi, kompensasi, dan pemosisian. Nah, value creating selanjutnya adalah talent manajemennya. Apakah sistem manajemen bakat mendukung strategi manajemen bakat? Nah, kebutuhan big datanya. Di sini program manajemen bakat atau manajemen talent yang mencakup sistem administrasi berdasarkan filosofi, strategi, dan proses yang jelas mencakup penilaian kinerja, potensi, status penggantian, dan cadangan karyawan, target karir, dan kompetensi. Sistem harus mengumumkan setiap tindakan manajemen bakat ke elemen yang relevan dari program manajemen bakat dan melacak semua aktivitas manajemen bakat termasuk yang memengaruhi karyawan baru. Kemudian adanya pelatihan, pendidikan, pengembangan, penugasan, promosi, dan kemudian ada yang separation, pemisahan lah. Dan outputnya ini beberapa korelasi yang mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan akuisisi yang berhasil, mobilitas internal, dan pergantian kelompok karyawan yang kritis. Next, big data program creation atau pembuatan program big data. Pembuatan program big data talent management dimulai dengan pernyataan tertulis tentang prinsip-prinsip yang memandu arah dan tindakan organisasi. Nah, blueprint dari organisasi ini berisi tentang strategi organisasi yang mencakup rencana jangka panjang untuk memaksimalkan nilai berdasarkan visi, filosofi, nilai, misi, tujuan, dan prioritas lembaga. Ini mencakup ukuran keberhasilan untuk setiap strategi. Nah, keyakinan organisasi yang membantu perilaku kelembagaan dalam menerapkan strategi terhadap pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, vendor, pemerintah, dan media. Nilai biasanya mencakup etika, keyakinan, kompetensi kelembagaan, dan perilaku. Dan yang ketiga adalah talent manajemen bakat yang menggambarkan tipe orang yang akan diinvestasikan oleh organisasi berdasarkan nilai-nilai mereka dan kontribusi saat ini, dan bagaimana potensialnya terhadap kesuksesan organisasi. Orang dengan prestasi tinggi, orang dengan prestasi tinggi
penggantian posisi kunci dan karyawan berpotensi besar. Dan selanjutnya adalah karyawan berkompetensi kritis, biasanya adalah mereka yang menerima paket manajemen talent tertinggi atau difokuskanlah terhadap manajemen talent tertingginya. Yang keempat adalah sistem manajemen bakat yang menunjukkan bagaimana organisasi akan mengalokasikan gaji karyawan berdasarkan strategi bisnis dan manajemen bakatnya. Nah, yang terakhir adalah summary-nya atau penjelasan penutup dari Big Data. Nah, dalam buku ini menjelaskan di summary-nya bahwa fakta bahwa organisasi mengumpulkan, menghubungkan, menganalisis, memanfaatkan, dan menyimpan data dalam jumlah besar yang berkaitan dengan bisnis dan karyawan mereka. Proses ini memberi mereka dasar untuk mengintegrasikan beberapa elemen data ke dalam satu set point keputusan meyakinkan yang lebih kecil. Nah, keputusan ini berkaitan dengan desain, implementasi, dan audit aktivitas strategi manajemen talent. Teknologi membantu praktisi membuat proses ini lebih akurat, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah daripada sebelumnya. Nah, pada bab ini dirancangkan untuk membantu praktisi menyadari bahwa big data ini pada tingkatan yang sesuai dengan organisasi dengan mengikuti proses 5 langkah berikut. Yang pertama itu mulai dengan pengetahuan dasar, kedua pilihlah tingkat big datanya, ketiga adalah investigasi kompetensi praktisi big data yang terkait dengan level big data Anda di perusahaan Anda. Yang keempat adalah mengidentifikasi hasil yang menciptakan nilai dari manajemen bakat. Yang terakhir, yang kelima adalah membuat program big data. Sekian dari penjelasan dari kelompok 3 tentang chapter 49 mengenai big data atau menyadari bagaimana sih pentingnya nilai big data untuk manajemen bakat. Terima kasih kepada Pak Budi dan teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau sharing-sharing tentang big data, dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Budi dan teman-teman sekalian.